pada podcast Nusantara Sudut Lucu. Kenapa disebut Nusantara Sudut Lucu? Jadi bangsa kita ini Nusantara itu dalam sisi kehidupan masyarakatnya itu, itu ada sudut-sudut yang lucu, Mas. Jadi sudut-sudut yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Makanya kenapa dalam konteks saya podcast dengan Mas Agus ini judulnya Gobral Gabrul, Mas. Gobral Gabrul itu istilahnya karpe dewe. Nah, sakarpe juga pemirsa untuk menanggapi. Artinya jangan dianggap serius, karena kalau dianggap serius nanti malah muncul uan, dikira udah tua. Nah itu, Mas. Ini, Mas. Ini dari obrolan kita ini untuk bawa ke sini maksudnya. Biar enggak goyang-goyang. Jadi ini pemirsa, sebelum saya mulai diskusi Gobral Gabrul dengan Mas Agus ini, seperti biasa saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tambahnya Mas Agus satu lagi? Ya. Kurang. Salam Gobral Gabrul. Jadi gini, Mas Agus. Ya, gimana? Itu lagi-lagi kan kita selalu merespon apa yang disampaikan pemirsa dari kemarin kita itu ya. Apa ya masalah? Tentang itu yang lagi viral itu apa sih? Merah apa? Bim Salabim apa dukun pesulap merah. Dan ada semacam perseteruan yang muncul ini di media sosial loh, Mas. Media sosial ya, kayaknya ya. Itu ramai tapi kok jadi rasa dicekel, Mas. Kita kalau melihat ramai perasaan kita karena ada dua pihak yang saling berargumentasi tentang apa yang mereka lakukan. Nah, berarti saran Gobral Gabrul ini apa? Biasa aja ya? Biasa aja lah. Biasa itu. Ya kalau ini ya di mana lah. Karena kalau menurut saya juga begini, Mas, ya, lagi-lagi media sosial itu punya peran penting untuk bisa membangun opini, membangun pemikiran, membangun pendapat, bahkan membangun friksi, membangun kebencian. Itu media sosial perannya sangat dominan. Jadi gini, Mas Agus, saya kok berpikirnya gini, lagi-lagi masalah ini anggaplah viral ya, berita-berita yang cukup viral dan orang-orang tuh kalau ngetik di YouTube apa munculnya langsung munculnya. Menurut pendapat Mas Agus gimana ini? Kan ada dukun merah, kemudian membuka praktek pesulap merah, praktek dukun. Ini gimana, Mas? Iya, ini kayaknya kok seksi-seksi serada gimana gitu ya. Betul. Jadi seksi-seksi serada gimana. Kita seperti kayak juga terkondisi sama kayak gitu-gitu. Ya agak baca gini. Ini Mas Medi apa nih? Pesulap hitam apa? Saya dukun putih nih. Saya pesulap parasut hitam. Itu bagus gini aja. Mungkin kita awalin, Mas Medi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini kalau ada sensitif ke apa ya? Ke tensinya saudara-saudara kita yang istilah dukun, yang sulap gitu ya. Jadi antara dukun dan kurang lebihnya. Jadi memang ya sudah titik wancinya kalau kita bilang lagi ya. Betul-betul pangeran. Satu sudah terbuka, kedua sudah itu tadi Mas Medi bilang yang medsos itu ya. Sudah peradaban 21 ya. Peradaban abad 21 yang notabene itu harus keterbukaan gampang. Medsos saja udah kemana-mana. Kalau Mas Medi mengisarkan istilahnya kentut. Iya, kita mau ngapain aja itu biasa kadang-kadang di sana, di sini jadi baunya dan hitungannya detik. Iya. Nah ini kan menarik Mas Medi ini. Nah kita kembali ini pemirsa, sepemahaman saya Mas Medi ya. Memang kita jangan salah kaprah dulu nih menempatkan ini, ataupun kita sepakat dulu deh, misalkan gini, sulap dan dukun gitu ya. Nanti juga ada paranormal gitu ya, atau istilahnya orang pinter lah gitu. Tapi yang menarik bagi saya lagi ini satu konsep awal aja, ada perseteruan ya kalau nggak salah ya. Perseteruan sulap merah dan si A ini, si dukun ini misalkan, ya dalam artian tanda kutip juga nih, mau nggak disebut dukun, selainnya gitu ya. Tapi setidak-tidaknya, nah ini kembali lagi ke kita nih, Gobral Gabrulnya ini. Mungkin kita
literasi dulu ya kali. Misalkan sulap, apa yang sulap itu? Ya benak saya kalau sulap itu ya kayak teknik, ya, akal-akalan ya, teknik ya, trik. Triknya apa Mas Medi? Karena dalam ilmu sulap itu dia memang pinter mengkombinasikan disiplin ilmu terus dijadikan apa ya, hiburan kali ya, karena Mas kan hiburan ya, hiburan atau atraksi lah. Nah, kenapa saya bilang disiplin ilmu? Karena kalau saya perhatiin juga dalam ilmu sulap, dalam atraksi sulap, kan dia memberikan wacana satu kayak hiburan toh, ada seninya. Dia bisa seni tari atau pantomim gitu kan, kadang pantomim harus keluar bim salabim, atau seni tari yang mungkin kontemporer, terus ada mungkin seni musik, begitu tabur-tabur jedek keluar mungkin seni lukis sendiri, begitu terus keluar apanya. Ini variatif lah, variasinya banyak. Nah, yang menarik di satu sisi juga ilmu yang ke apa, logika ya, dengan ilmu matematika hitungan ya, dengan hitungan. Nah, nanti kan muncul ilmu-ilmu angka-angka yang notabene bisa ketebak misalnya gitu. Nah, ini kan harus kuat ini dalam imajinasi hafalan ya. Ada ilmunya lah, ada caranya lah. Biologi, fisika, sama kimia. Nah, ini yang menarik sama permesinan ya kalau nggak salah ya. Yang mesin-mesin itu yang di kayak potong atau terus ini itu ilmu semua ada lah. Istilahnya teknik-tekniknya itu ada. Karena memang dijadikan hiburan, terus memunculkan idenya sulap ini. Nah, itu kan nggak ada dimensi apa yang goib, apa nggak ada dimensi magic. Kalau kita bicara ke nanti ya istilah dukun itu ya, kita putus, berarti kan enak nih sulap. Berarti sulap itu penuh rekayasa ya. Apa rekayasa ya? Trik ya, penuh trik. Oke, ya, setuju ya. Kan enak maksudnya. Kita bisa lihat juga di YouTube banyak itu trik-trik sulap. Trik sulap ya. Nah, itu apalagi udah medsos ini sudah meluas gitu. Nah, kita duduk mana sini? Kalau kita bicara dukun, nah ini kalau saya bilang saya sendiri ya subhanallah, karena ini saya kembali nanti ada ilmunya Allah yang apa ya, menggesek skenario ini, perdukunan ini. Kalau kita bicara dukun di Indonesia, itu jangan disalahartikan dukun kayak model ahli telung ya, tenung sihir di luar sana di negeri sana. Karena apa? Dukun sendiri mungkin di sana nggak ada kalimat dukun ya. Di luar negeri. Saya nggak tahu ya. Ada kayaknya literasi tukang sihir ya, tukang sihir. Nah, ini kembali ke dukun pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari berapa pulau di Indonesia, dari berapa suku bangsa, nah kita ambil sukunya lah, suku etnik bangsa ini kan hampir 300-an suku yang total ada kan, tapi ketika dia dijabarkan menjadi 1.300-an etnik Mas. Suku ini kan menarik bagi saya nih, karena yang kemajemukan dalam majemuk dalam kemajemukan, majemuk dalam kemajemukan, memberikan warna yang kebinekaan apa, kearifan lokal, betul ya. Di satu sisi di sini mungkin beda, tapi tidak ini ada pemahaman yang link gitu ya, link. Contoh kita ambil sederhana lah. Nanti kita akan mencermati enak nih ke kalimat ini. Dukun mungkin sekarang diapresiasikan ya, dukun, wah ini jangan-jangan dukun cabul, wah ini dukun apa, dukun bohong. Terus aneh kan dukun-dukun yang lainnya kan terus kena Mas, kena imbasnya gitu loh. Tapi saya kembali, kita ini mungkin peradaban ya, mungkin suatu saat dukun ini memang nggak ada, mungkin ya, tapi kan kita walau alam, terus dimunculkan dengan sains teknologi, akal itu apa, harus realita, harus bentuk ini, ya itu sih terserah, tapi prosesnya. Saya kembali ke dukun. Ketika saya bicara di Indonesia, ini memang saya tidak bisa mengejamatkan secara total karena apa? Unik. Contohnya, ketika dulu ada ibu kita, nenek kita, mungkin ini ibu masih ini ya, keluarga kita dulu ya, melahirkan. Dukun beranak. Kan dukun beranak dia, yang penolong utamanya, istilahnya membantu persalinan. Dukun beranak. Ketika dulu Mas Medi menikah, ibunya menikah, ada namanya dukun nganten. Rias itu loh, rias nganten. Kita nyebutnya dukun nganten, dan saya juga menangi karena nenek saya dulu Mas Medi di kampung itu dukun nganten ini benar. Jadi punya ilmu juga. Iya, istilahnya saya rada paham. Kok ada dukun nganten, dan menariknya apa? Itu ada kayak model apa ya? Niat lillahi ta'alanya tuh kuat, kayak mau ada job ya istilahnya. Nanti ini puasa itu loh, dipuasain, mudah-mudahan apa nanti riasannya namanya siapa, terus ada hitungan weton dino, terus nanti ada riasnya supaya ya bagus. Memang kan memberikan yang terbaik buat
apa yang bersangkutan itu tadi. Nah ini dukun manten mas. Dan itu pun ya melalang ke mana-mana. Dan itu pun dulu peninggalan ya istilahnya tempo lah, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak dukun nganten, palingan perias gitu ya, perias gitu ya. Nah dukun sunat. Waduh, ini nggak tahu di zaman Mas Edi kalau kita sunat ada dukun itu. Kalau bicara sunat itu konotasinya kadang-kadang macam-macam mas. Ya, kalau saya tidak melewati fase masa dukun sunat mas, saya sudah era modern. Era modern ya. Maka bentuknya aerodinamis mas. Ada kan? Dukun sunat, ya kan? Nah ini terus dukun suwo. Iya. Ketika kita mungkin kecil, saya masih menangin tuh di suwo itu di apa Bang Buret disembur kan. Terus gigi memang sembuh, ya sembuh. Alhamdulillahnya ini kan dalam misteri ya, dalam tanda kutip lah. Banyak. Nah, yang paling fenomenal Pak artis-artis nih, dukun susuk. Wah iya. Nggak tahu nih, maksudnya itu jangan-jangan pakai susuk nih. Saya pakai mas. Susuk berapa rupiah? Susuknya telek lencong. Ya kan? Ada kan? Pernah dengar ya? Nah ini apalagi penyanyi-penyanyi artis, ini pasang susuknya kan nggak main-main, emas, berlian, udah dimasukin ke tubuh, dan itu pun ada terjadi. Ini kan nggak masuk akal kita mas. Barang itu masuk ke dalam tubuh kita lah. Ya, itu wallahu alam ya. Tapi kan ini saya pakai cerita sejarah nih. Nah terus sana nih macam nih dukun terawangan, perewangan, demit-demit ya perewangan, tahu istilahnya kesambet, samanan. Mas Medi samanan ini kasih karena ada makhluk gaib yang beradu, itu kan ini ada ilmunya gitu loh. Nah terus apa nih banyak nih dukun wiwit kalau kita mau acara apa panen raya atau apa, nah itu ada. Nah ini yang menarik kemarin viral nih, dukun apa ya, wisyar kalau nggak salah itu apa hutan itu loh. Oh iya. Yang memindahkan hujan, ada apa ini, nah, itu paham tuh mas Medi. Dan memang ada ilmu yang ya itu tadi apa kita budaya itu apa namanya kearifan lokal. Ketika kearifan lokal ini dijabarkan, mengejawantakan oleh mereka yang estafet ini kan turun temurun, turun temurun ini. Nah begitu turun terus akhirnya apa? Konteks kalimat dukun ini ya mungkin nggak asing. Cuman masalahnya ketika ada modern, ketika ada pengembangan kefarmasian, pengembangan cara, terus memunculkan gesekan kayak dukun beranak. Terus dialihkan ke bidana, gitu kan? Terus apa kolaborasinya? Kan enak tuh. Nah akhirnya kalimat dukun bidana ini udah hilang. Maksudnya lama-kelamaan gitu ya. Larinya kan ke bidan. Betul ya? Ini pengejawantan nih. Era modern ya, ke era modern. Makanya saya bilang ini paling peradaban lah. Dan peradaban ini memang kita harus tidak bisa mengelak, tetap kita akan kena gitu loh. Nah yang menarik masih ada sisa-sisa yang kuat kayak dukun pengobatan. Pengobatan itu kan semacam mas. Karena ada dukun santet, dukun pelet, dukun ngepet. Tiga itu yang kadang-kadang ini ilmu tuanya Nusantara ini. Pelet, santet, ngepet. Santet, pelet, ngepet. Ini nggak ada nih. Kalau pertanyaan saya kok et semua belakangnya gimana? Maksudnya? Pelet, santet, pelet, ngepet. Ya ini nggak tahu. Et ini. Saya malah kepikiran gitu mas. Ini perlu juga kita bicara masalah silsilah dalam ilmu bahasa emang. Dukun gitu kan. Nanti kita bahas mas. Nanti bahas ya. Kita bahas. Saya akan memberikan wacana ini, sedikit fresh ya. Ketika kita bicara sekarang, Mas Medi percaya nggak ada dukun? Dukun dalam sisi profesionalitas percaya. Saya kemarin ada siswa yang jatuh di sekolahan. Itu patah tangannya. Dukun patah tangan. Dukun patah pijet ya. Dukun pijet patah tulang. Nah, patah tulang. Nah, berarti kan ada. Berarti kan enak gitu ada. Tanpa mengurangi. Ya itu tadi yang dukun yang bermasalah. Saya selalu bilang oknum. Oknumnya ini karena apa? Karena ada simbol-simbol atau petua-petua yang hilang ataupun ilmu tuanya. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Aja dumeh. Nah, misalkan gitu. Ini kan menarik Mas Medi. Nah, kalau kita bicara ke dunia dalam arti apa ya? Ke ritual kita ya kebetulan beragamis ini. Kan ada cerita sejarah nih Mas Medi. Apa itu? Ketika ada sejarahnya kenabian Nabi Sulaiman. Memindahkan kerajaan yang begitu megahnya. Twing. Apa itu? Kayak sulapan. Bisa terjadi itu kayak sulapan. Pling. Bim salabim abrakadabra pindah. Bisa pindah. Kan ada dua itu. Satu jin, ibrit. Nah ini kan makhluk gaib ya. Maksudnya jin lah. Terus satu orang ahli ibadah, manusia. Hanya kan manusia ini yang bisa memindahkan karena sekejap mata memandang. Kalau jin ibrit kan sekedipan mata. Nah pertanyaan saya kan berarti Sulaiman kan nggak bisa mas. Betul toh? Kan bisanya merintah.
Karena itu jejaknya Sulaiman, dia bisa memang merintah, tapi yang membedakan kan nggak Sulaiman. Betul. Betul. Sekarang pertanyaan, jangan-jangan orang yang bisa membedakan ini orang Nusantara? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Walau alam ini baru bisa. Ya nanti sih ada, nanti kita bahas. Lanjut kayak itu Nabi Musa. Nah, begitu Nabi Musa punya tongkat, bim salabi, Jadi ular. itu ular. Raksasa. Makannya ular-ular itu. Kecil. Nah, apa itu namanya sihir? Apa walaupun kita bisa bicara mujizat, tapi dalam kasat mata kita kan berubah, no? Bahkan ada surat di Al-Quran yang surat Anas ya. Ya enggak? Ketika Rasulullah berhadapan dengan hal yang seperti itu juga ada. Ya, itu memang ada sebabnya. Kenapa kok ayat ini diturunkan? Ya karena memang ada sejarah Rasulullah itu kena teluh. Rasulullah begitu kena teluh kan didatangin malaikat nih. Datangin malaikat, begitu ada komunikasi disampaikan bahwasanya Rasulullah ini kena teluh. Tanya apa? Ini dikasih tahu, oh ini si A, si B, si C. Nah, misalnya Rasulullah kan menyuruh sahabatnya untuk benar memang ada di kolam, bukan kolam apa kayak sumur, diambil ada itu bingkisan yang apa ya kayak model teluan gitu Mas. Nah, ini menarik, teluh Arab sama telur Indonesia itu beda, beda budaya. Begitu di udar gitu kan, benar itu merah itu istilahnya airnya merah, gitu di udar atas turun surat Anas itu. Nah, yang saya ini kurang lebihnya gitu. Kalau nggak salah ya, karena saya memahami seperti itu mesti ada sebabnya. Karena apa? Sebab pada turun surat Anas, itulah ceritanya Rasulullah kena teluh. Dan itu pun dijabarkan apa? Memang dikasih petunjuknya seperti itu. Sehingga apa? Memang dominasi manusia itu nggak apa-apa. Termasuk nabinya kan Muhammad ini kan orang pilihan, tapi sebagai basariah dia sebagai manusia kan bisa terus kasih tutur-tutur itu. Makanya dalam teori Mas Medi kena teluh, kena sawan kan dibacanya Pak surat Anas tuh. Betul. Saya selalu bicara surat Anas. Surat Anas. Terus ada kaitannya sama ada temennya nih Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu Mas. Nah, karena ini ada iramanya lah. Nah, begitu ada surat Anas ini kan pengejawantan lagi kan tetap Maha Kuasa yang tahu. Betul. Gitu ya. Iya. Sama Sulaiman pun tetap Maha Kuasa yang tahu. Nah, sampai cerita Musa semua lah, termasuk orang Indonesia. Makanya yang unik, begitu Indonesia memberikan wacana seperti cerita-cerita Nabi dulu, kan saya nggak nalar kan ada 3 ini. Apa itu? Rogo Sukmo Mas Medi. Begitu Rogo Sukmo ini sudah keilmuan yang luar biasa karena bisa memunculkan kayak misalkan ajian. Ajian itu kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain itu. Kayak misalkan Pancosono, Rawa Rontek yang bisa kepala putus kayak orang debus-debus itu. Terus bisa ya kayak ajian-ajian yang Subali sampai si Pitung. Maksudnya si Pitung. Iya. Ditembak katanya kan enggak apa-apa. Enggak betul loh, kebal peluru sampai ceritanya kalau nggak salah nih Bang saya. Kan terus dikasih peluru emas tuh. Baru bisa baru meninggal itu. Ya itulah semua. Jadi gini, hikmahnya bagi saya itu apa? Semua manusia, makhluk siap apa-apa, tetap ada kelemahannya, kan gitu. Nah, makanya ketika inilah jadi diri Allah penguasa pencipta ini kan dominan, betul ya. Nah begitu dominannya ini, ketika kita nanti tanya istilahnya tadi saya masih percaya, memang kita percaya hal-hal gaib ini, ada percaya dukun yang bisa ini bisa, tapi kita jangan mengimani. Hanya sebatas percaya. Kenapa saya bisa bicara hanya sebatas percaya? Karena sejarah itu ada dan Mas Medi juga bisa membuktikan. Kayak model santet itu memang ada. Kayak ini apa ini? Kayak ini misalkan. Ini tak lempar Mas Medi, ini hilang bisa Mas, hilang. Asalnya nggak ada. Itu perkecepatan cahaya. Berarti logika kita ketika ada kuantum, ada ini, Indonesia sudah hebat. Iya. Betul kan? Hebatnya apa? Loh, dia ngirim santet itu gimana kecepatan? Kayak mak lampir di depan kaca. Nah, kalau Mas Medi delok lampir kaca Benggolo itu kalau nggak salah ya. Puitung lihat kalau nggak salah itu Sembara ya, kalau nenek lampir ya. Sembara Mardian kalau nggak salah itu. Terus dilihat kan ketahuan, loh Sembara di mana, sembunyi di mana. Nah, terus hanya ya itu ceritanya. Tapi ketika era modern, iya, pakai 21 pakai apa? Video call. Nah, terus sama banyak itu apa sih apa? Kompresi CCTV. Itulah teknologi Mas. Jadi ada revolusi industri yang mengakibatkan anak-anak sekarang logikanya apa? Oh seperti itu. Nah. Atau begini Mas, saya berpikir lagi nih dari keterangannya Mas Agus tadi itu keberadaan friksi antara merah apa? Ya, pesulap merah. Pesulap merah dengan dukun ini
adalah satu pembelajaran, Ya, pembelajaran. Kepada publik ya, kepada publik yang memberi tanda bahwa ada transisi antara berpikir magis ke logis, ya, itu ke logos gitu. Karena begini Mas, anak kecil aja sekarang udah pegang handphone Mas, gitu. Artinya dunia ini sudah mengarah pada dimensi di mana berpikir yang lebih kepada apa sih, intrik, manipulatif, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan magis itu akan tergerus dengan sendirinya. Apa ada sebagai tanda? Sebetulnya ada seperti itu, tapi nggak semua seperti itu. Dan ini uniknya Allah ngasih cerita. Uniknya Allah ngasih cerita itu seperti halnya kita itu lihat kayak panggung sandiwara. Kalau ada penyanyi Ahmad Albar panggung sandiwara, memang seperti itu panggung sandiwara. Ya saya masuk gini Mas Muti. Ketika kita ada apa versinya magic ke logis, apa yang goib ke real gitu ya, itu peradaban loh. Tapi peradaban ini nanti akan dihadapkan lagi pada goib, pada sesuatu yang tidak nyata, kasat matanya. Nah, saya saja begini, kenapa saya percaya kepada dukun? Ya memang saya ada, percaya saya, tapi saya tidak mengimani karena saya punya argumentasi apa. Kalau saya mengimani mungkin saya keliru secara fundament saya. Karena apa? Dalam ya kebetulan kita Muslim nih ya, rukun Islam iman kan punya ada dua fundament nih, rukun Islam sama rukun iman. Kalau kita bicara rukun iman, kalau kita bicara rukun iman ada 6 titik, 6 poin. 6 poin itu: satu, percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Sang Pencipta, percaya kepada sesembahan yang satu, yang istilahnya apanya, raja di rajanya manusia. Itu kayak sunat anas, pokoknya ini penguasa lah, jagat raya ini. Ya, percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Malaikatnya kan banyak nih. Percaya kepada kitab-kitabnya. Ya kebetulan kita wajibnya 4 kitab itu tadi kan, Al-Quran, Injil, Daud, Zabur, Taurat. Nah ini kan terus kita harus percaya walaupun nggak tahu mantap berangkatnya tahun berapa gitu, dalam artian ke dunianya itu. Begitu keempat, percaya kepada nabi dan utusan. Kita kan nggak menangi toh nabi dan utusan ini karena di akhir zamannya udah ketutup dengan kehadirannya Nabi Muhammad ini. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Wallahu alam ini. Kiamat kapan kiamat? Walaupun dulu ada teori tahun 2000 kiamat. Tapi kan manusia nggak bisa Mas. Ini hanya kuasa Allah. Poin-poin ini baru percaya kepada qada qadar. Ya kan? Nah, kalau secara global ini kan satu, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi dan utusan, percaya kepada apa ini tadi 4 kitab nabi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada nabi dan utusan, percaya kepada kiamat, hari kiamat, percaya kepada qada-qadar pangeran. 6 ini kan tidak ada percaya dukun. Oh iya betul. Kan nggak ada percaya kepada sulap, sihir, nggak ada nih. Dalam arti goibnya bukan dimensi goib yang manusia. Ini goib manusiawi, maksudnya manusia. Karena apa? Itu pengejawatan manusia, bukan pengejawatan yang kuasa. Tabli minor kan seperti atau itu keberadaan mereka atau saudara-saudara kita yang bertaitalkan dukun itu menjadi mediasi Mas. Nah, akhirnya dalam literatur perdukunan ini dia memang secuil ilmu Allah, maksudnya Allah kan banyak Mas Medi. Misalkan Maha mengetahui, dikasih manusia, Mas Medi dikasih Maha mengetahui. Palingan seberapa penjabaran kekuatan Allah yang di muka bumi, yang notabene mereka dapat. Nah, makanya para dukun, para orang pinter kan seolah-olah kan kayak punya kekuatan yang kita nggak punya. Misalkan bisa melihat, bisa menerawang, bisa nggudak-nggatuk. Itu kan misterinya Allah toh. Tapi kan Mas Medit paham. Nah, saya menghargainya seperti itu. Nah, beda sama sulap. Sulap kan kita pelajari. Pelajari dalam ilmu, triknya ini gitu ya. Mas Medit ya. Ada perbedaan ya. Makanya yang jadi masalah perseteruan ketika Mas Medit atribut badi dukun. Mas Medit pakai triknya sulap. Iya. Yang kan gitu Bang Ustaz. Masalahnya kan gitu. Mas Medit bisa ngobati. Ketika ada orang datang mengobati Mas Medit, bayangan pasien ya. Mas Medit kan punya kayak keajaiban. Kalau dulu Nabi kan mujizat, terus karomah, kalau istilahnya apalah sesuatu yang diberkahi misalkan, seperti itu. Tapi tidak, Mas Medit malah memakai akal-akalan, bohong-bohongan,
terus memberikan pemicu. Tukang sulap tahu triknya karena triknya dipakai Mas Medi. Kurang lebih kok seperti itu gitu loh. Makanya jadi konflik. Makanya kalau kembali ke filosofi Jawa, ngono ya ngono, neng aja ngono. Iya, memang begini Mas. Kenyataan yang muncul ini kan pengulangan yang terjadi. Artinya ketika orang sangat yakin dengan keberadaan satu dukun, itu kadang nama besar Mas. Nama besar dukun itu akhirnya menghipnotis Mas. Artinya sugestibelnya sangat tinggi dan percaya apa yang dilakukan oleh dukun itu sebagai satu keyakinan dan kebenaran. Padahal ketika kita tersugesti itu logik kita nggak bermain Mas. Artinya wah pokoknya sembuh kalau ketemu atau bertatapan atau bersalaman dengan dukun ini gitu kan. Kita udah itu udah sebagai obat sebetulnya. Dan untuk mengkamuflase satu cara pengobatan itu, dukun ini menggunakan sulap untuk memberi keyakinan. Akhirnya kan jadi masalah kan itu. Nah, ya deh, tidak melepaskan pemikiran kita ya. Karena gini, kadang-kadang satu merasa gini, mungkin kita bicara di medsos ini luas orang tahu. Terus kasihan dukun yang notabene dalam keikhlasan dia membantu. Gini Mas, kalau orang kampung nggak tahu, ini kan dari Sabang sampai Merauke ya, karena akan pengaruh besar dalam perdukunan. Karena ketika kita bicara dukun, kan nggak cuma satu dukun tok dalam bidang ilmunya, kan ada macam-macam tuh. Nggak tahu masih ada dukun anak apa enggak, atau sudah ada banyak puskesmas, dukun patah, atau dukun ini macam-macamnya. Tapi ketika ada dukun pengobatan, yang notabene istilahnya goib kan ada jin, demit, apa-apa itu. Kefarmasian kan belum bisa untuk menelaah jin jin tomang jin ancol misalkan. Dan kita masih dibantu oleh orang-orang seperti itu. Dengan konsep apa? Kita kan menghargai ini. Dalam artian gini lah yang saya maksud. Jangan terus begitu ada ajarin mereka-mereka itu yang berprofesi dukun, yang dalam artian kadang kalau kita ngasih ala kadarnya toh Mas. Kadang dikasih seikhlasnya. Kadang bawa orang-orang kampung itu kayak ketela, kayak ubi, kayak kelapa, itu ya terima enak. Kalau sekarang bertarif Mas. Nah ini nggak tahu, sekarang malah kita dapat kuponnya aja. Bukan bayar. Nomornya aja. Nomor antrian itu sudah ada. Kalau bahasa modernnya itu sudah ada biaya yang perlu dikeluarkan. Dan bisa bersambung kalau nggak salah ya. Besok nanti kesini lagi bayar lagi. Besok kesini lagi 3 kali 4 kali gitu. Singgah gitu. Enggak, ini juga bukan berarti begini Mas. Saya melihat tidak juga kesalahan murni dari para pelakunya, tapi kemampuan masyarakat mengabsorpsi, membaca kenyataan ini tuh. Yang saya bilang bahwa sugesti itu masyarakat kita sangat kuat. Wah, apalagi kalau Mas Agus ini, Mas Agus ini orangnya ampuh loh gitu. Terus yang ngomong itu orang yang berpengaruh Mas. Nah itu jadi. Nah ini sugesti itu yang ini jadi makmum gitu ya. Makanya kan saya kok berpikirnya itu lagi-lagi yang Mas Agus bilang soal rukun iman ya kan. Anggaplah ini memediasi. Memang menyatakan mereka semua itu adalah memediasi. Tetapi logik kita berpikir, kekuatan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu akan lebih utama sebetulnya. Dan itu hati loh Mas yang mengobatkan segala penyakit itu, perasaan dan hati kita sebetulnya. Dan saya pun percaya gini, tetap Allah itu menggiring opini beliau sendiri. Istilahnya Allah itu menggiring cara sendiri, caranya Allah sendiri. Kita tuh memang nggak apa-apa. Ketika kita diposisikan pada cerita ini, ya kita memang mengikuti cerita ini. Dan Allah punya skenario, skenario pola. Dan titik wanci nih hari ini. Titik wanci nih pemirsa. Kubrel Gabrul gimana? Kubrel Gabrul ya. Jadi kembali lagi bahwa saya menjelaskan kepada pemirsa semua apa yang kami sampaikan, saya dan Mas Agus ceritakan ini bagian dari Kubrel Gabrul. Tidak ada pretensi bagaimana mendiskreditkan satu profesi, dukun, pesulap, tapi kita membuka, membedah Mas. Oh ini yang terjadi seperti ini loh. Akhirnya kita harus setback ke belakang, kita agak mundur dan kita melihat nih, ini apa sih pesannya Allah? Gitu Mas. Pesannya Allah dari peristiwa ini apa gitu. Tidak larut pada pro dan kontranya, mendukung ini, mendukung itu, begitu kan Mas? Satu lagi nih, mungkin kita pesanan kepada pemirsa karena ini harus pesanan dari Allah juga untuk menyampaikan risalahnya apa. Eling lan waspodo. Sifat-sifat dajjal sudah muncul. Sifat-sifat dajjal, walaupun kita nggak tahu dajjalnya, tapi sifat-sifat ini sudah memunculkan dirinya sifat ini. Insya Allah kita harus bisa membentengi diri dengan itu tadi literasinya ke
ke apa cerita lama ya. Mono yang mono, yang masuk mono. Betul. Sabar, gitu kan. Rukun iman. Rukun iman udah dari dulu tuh Mas. Mas, ada ini Mas. Nasi goreng. Bukan tanda bahwa kita harus selesai, tapi Mas memang Rodi ya, Rodi itu berapa nih? Nanti bisa dilanjut lagi. Ya pemirsa. Iya, baik. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Mas Agus. Saya cuma bisa memberi satu gambaran dan kesimpulan bahwa kembali lagi saya ulangi, kejadian yang ada sekarang ini penguatannya memang tidak bisa lepas dari media sosial. Yeah. Media sosial itu memblasting apapun berita yang ada di penjuru dunia ini dengan satu maksud, tujuan, dan visi misi mereka kita juga harus pahami. Dan apa yang diuraikan Mas Agus tadi, ternyata risalah sejarah tentang perdukunan yang terkait dengan hal magis itu sudah terjadi sejak zaman nabi-nabi, begitu kan. Nabi ya. Kita sangat merespek ini sebagai satu hal yang memang ada, tetapi ada koreksi ketika para dukun ini melakukan kegiatan yang sifatnya manipulasi, begitu ya, untuk mendapatkan cuan. Cuan perlu dikoreksi. Belum ya, cuanki besok ya. Cuanki besok itu sore. Nasi goreng langit kecil ya. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih Mas Agus sudah bisa ngobrol-ngobrol, dan kembali juga saya katakan gobral gabrul Mas. Dan ini semua biasa aja. Salam gobral gabrul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.